Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan hari ini, marilah kita deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Life in clarity. Nah, tema besar kita sepanjang tahun ini berbicara tentang life in clarity. Tema saya pagi ini adalah life in abundant joys, atau hidup dalam kebahagiaan yang berlimpah. Saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya rasa tidak ada manusia yang tidak mau hidup dalam kelimpahan, sebab konotasi kelimpahan seringkali diartikan hal yang bersifat materi, harta, kekayaan, kejayaan, dan sebagainya. Semua orang mau itu. Lebih-lebih manusia itu kan homo economicus. Manusia itu nggak pernah merasa puas. Manusia itu nggak pernah merasa cukup. Tapi pertanyaan penting adalah, apakah kedatangan Yesus ke dalam dunia ini hanya untuk memberikan kita kelimpahan yang bersifat materi saja? Tentu saja tidak. Saudara tahu Rasul Paulus adalah salah satu pengikut Yesus yang amat sangat setia. Sepanjang kehidupannya, banyak ia mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya. Bahkan Alkitab mencatat, Yesus sendiri untuk menaruh kepalanya, dia nggak ada tempat. Artinya apa? Esensi kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus tentu saja tidak berbicara tentang hal materi semata. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat orang datang ke rumah Tuhan, tapi sikap hatinya semata-mata mau cari materi dengan Tuhan, seringkali kita jumpain orang seperti ini akan mengalami kekecewaan. Tidak jarang undur dari Tuhan, merasa melayani Tuhan itu sudah habis-habisan, kasih Tuhan sudah habis-habisan. Kok kehidupannya biasa-biasa saja? Saya mau kasih tahu, ikut Tuhan. Tuhan tidak janjikan kita akan berlimpah dengan materi. Tuhan tahu persis manusia itu lemah dengan materi. Iblis saja menguji Tuhan salah satunya dengan apa? Dengan materi. Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus tidak sanggup memenuhi kita dengan materi. Itu perkara kecil. Tetapi Alkitab mencatat, Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, berlimpah di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata perison, yang artinya sangat tinggi, melampaui ukuran, berlebihan. Yang intinya saya tangkap adalah ketika kita ikut Yesus, Ia memberikan kita bukan saja hidup berkelimpahan, tapi melebihi apa yang bisa kita bayangkan. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata dengan jelasnya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Arti dari segala kelimpahan itu kompleks ya, sebab manusia itu mempunyai kebutuhan juga yang kompleks. Sebagai contoh, kalau kita lihat orang kaya kalau datang ke rumah Tuhan, kita berbicara secara positif, kebanyakan mereka itu mencari apa? Ketenangan dan kedamaian. Ketenangan dan kedamaian itu kelimpahan. Seringkali orang kaya itu lebih galau loh daripada kita orang biasa. Artinya apa? Ukuran ketenangan dan kedamaian tidak diukur oleh besar kecilnya materi, tetapi seberapa besar kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita.
Semakin engkau mengasihi Tuhan, semakin besar kelimpahan yang kau rasakan. Demikian juga hal memberi. Suatu kali di Alkitab diceritakan, Yesus tuh duduk menghadap meja persembahan lah. Banyak orang kaya memberikan persembahan yang besar-besar. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada seorang janda miskin yang hanya memberikan 2% sama dengan 1 duit. Nah, 2% 1 duit itu mata uang paling terkecil pada saat itu. Kalau kita kerja 6 menit aja, kita udah dapat itu. Tetapi Tuhan memanggil murid-muridnya dan berkata, orang-orang kaya itu memberikan dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberikan dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Nah, inti dari poin ini yang bisa saya tangkap adalah janda miskin ini memberikan teladan kehidupan Yesus kepada kita. Ia berikan hal yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Tetapi yang perlu kita catat di sini adalah Tuhan memberikan yang lebih amat sangat terbaik buat setiap umat manusia. Yaitu apa? Kehidupannya, hidupnya. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, hari ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana sih ciri-ciri hidup orang yang dalam kebahagiaan kelimpahan itu. Menurut saya sih banyak sekali ya. Saya akan bahas 2 saja di sini. Yang pertama itu lifestyle hidupnya adalah mengasihi. Yohanes pasal ke-10 ayat 10b tadi berkata begini, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah daripada Allah. Terpisah daripada Allah artinya terpisah daripada sumber kelimpahan, sebab Allah lah sumber kelimpahan itu. Artinya apa? Ketika manusia terpisah daripada Allah, tidak peduli apapun yang kita miliki, bahkan harta sesuper apapun yang ada dunia ini, kita hanya menikmatnya secara daging semata. Di dalam hatimu pasti masih ada namanya kekosongan, pasti ada namanya kehampaan. Sebab kekosongan dan kehampaan itu hanya bisa diisi oleh Yesus semata. Nah, hari ini Yesus datang untuk mengoneksikan kita kembali kepada Allah. Dikoneksikan kembali kita kepada sumber kelimpahan itu, sehingga Tuhan memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Bukan saja hanya berbicara materi, Ia berikan kita keselamatan, Ia berikan kita pengampunan, Ia berikan kita sukacita, damai sejahtera, dan segala-galanya. Itu Tuhan berikan kepada kita. Atas dasar apa Tuhan memberikan itu? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Tetapi permasalahannya dalam hidup kita yang sering pilih kasih. Kita hanya mengasihi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang yang mengasihi kita. Tapi seringkali juga kita sering dengar ada orang yang membenci saudaranya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Ada sebuah kisah nyata yang saya baca yang sangat menginspirasi saya sendiri. Itu tentang seorang legenda misionaris dari India. Dia bernama Sadhu Sundar Singh. Lahir 3 September 1889, artinya 133 tahun yang lalu. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat mampu, keluarga yang sangat berada. Kepercayaan iman mereka adalah beragama Sikh, yang itu agama Hindu. Nah, Sadhu Sundar Singh tumbuh menjadi seorang Sikh yang sangat taat. Di usia 7 tahun, ia sudah menghafal Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu pujian-pujian orang yang berbahagia atau sebuah sajak yang panjang dan yang sangat rumit yang berisi apa? Tentang petuah hidup. Di usia 16 tahun, Sundar Singh ini sudah bisa membaca seluruh isi Al-Quran. Dan ia juga bergaul dengan orang-orang sadhu.
yang mengajari ia yoga. Nah, orang-orang sadhu ini adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya hanya untuk agama dan menjauhkan seluruh kenikmatan dunia. Tetapi Sundar Sik tidak merasa masih tidak merasa menemukan satu kebenaran yang sejati. Singkat cerita, suatu kali Sundar Sik juga bersekolah di sekolah Kristen yang dikelola oleh misionaris dari Inggris. Di sekolah ini, Sundar Sik juga nggak menerima pengajaran daripada Alkitab. Tetapi titik hidupnya berubah ketika ibunya meninggal. Ia galau karena guru spiritual sesungguhnya itu kan ibunya. Sundar Sik berhenti dari sekolah Alkitab. Yang anehnya, ia jadi membenci orang-orang Kristen, membenci Yesus. Bahkan ia membakar Alkitab dengan sengaja. Tetapi agama yang dianutnya, yaitu agama Sikh, terus ia belajar yoga, tidak membawa kedamaian sama sekali. Sampai akhirnya ia frustasi. Ia pengen bunuh diri. Ia mau menabrakkan dirinya di kereta api di belakang rumahnya. Singkat cerita, sebelum ia melaksanakan niatnya, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kalau Engkau ada, tunjukkanlah kepadaku. Tuhan, kalau Engkau ada, tunjukkanlah kepadaku. Tiba-tiba ia melihat sebuah sinar yang begitu terang menyilau matanya. Dan ia melihat Yesus. Dan ia sujud menyembah Yesus. Dan akhirnya ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Sundar Sik dibaptis. Sejak saat itu, ia menjadi pengikut setia Yesus. Ia mengabarkan kasih Kristus dimanapun ia berada. Seringkali dalam perjalanan ia mengabarkan Injil. Ia seringkali dipukul lah, dihina lah, penderitaannya banyak. Tapi luar biasanya, ia tetap menebarkan kasih. Banyak sekali orang bertobat karena perjalanan pelayanannya, tangan Tuhan selalu mengiringi dia. Salah satu yang diceritakan tentang kesaksiannya, yaitu ketika ia masuk ke dalam sebuah hutan di jalan, ia ditahan oleh 4 orang perampok. Salah satunya mengacungkan pedang kepada Sundar Sik ini. Lalu perampok mau ngambil hartanya, ternyata nggak ada apa-apa, hanya ada selimut dan sebuah Alkitab. Lantas perampok ini mengambil selimut itu dan membiarkan Sundar Sik lewat. Tidak berjalan jauh, salah satu perampok itu memanggil dia karena ia penasaran. Dan ia menanyakan, kamu ini siapa dan sebagainya. Lalu Sundar Sik mengenalkan diri bahwa ia bernama Sundar Sik. Singkat cerita, Sundar Sik membuka Alkitab. Ia menceritakan kepada orang ini tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Si perampok ini mendengar dengan seksama. Dan perampok ini berkata, kok akhir hidup orang kaya itu mengenaskan. Dan ia bertanya, apa yang akan terjadi dengan dirinya setelah ia mati nanti. Lantas Sundar Sik menceritakan tentang Yesus yang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Ada pengampunan, ada keselamatan. Singkat cerita, perampok ini bertobat. Bukan saja ia bertobat daripada hidupnya yang jalan yang tidak benar, tapi ia juga mulai menebarkan kasih Kristus. Jadi saya percaya, ciri orang yang hidup dalam kebahagiaan berkelimpahan, ia senantiasa menebarkan kasih dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ciri khasnya adalah hidupnya senantiasa bersyukur. Saya melihat di dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan begini, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di tengah pandemi seperti ini, orang ingin bertahan dalam usahanya aja, saya rasa butuh perjuangan yang keras. Apalagi untuk membuka usaha-usaha baru. Tetapi dengan lantang, di dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, melalui dia kita akan ketemu jalan yang tidak buntu. Yesuslah solusi hidup kita. Untuk bersukacita di dalam kelimpahannya, dialah pintu. Kalau kita masuk melalui dia, kita akan menemukan jalan keluar maupun masuk. Yang kita temukan adalah padang rumput.
Yang kita temukan adalah sumber solusi dalam kehidupan kita. Yang kita ketemukan adalah segala hal yang bersifat kelimpahan. Saya rasa melihat ini sudah selayaknya hidup kita senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan saya rasa banyak sekali ciri-ciri daripada orang yang hidup dalam kebahagiaan berkelimpahan, tetapi saya hanya membagikan dua hal itu saja. Semoga firman hari ini memberkati kita semua. God bless you all.